Renungan pada hari ini diambil dari Mazmur. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan, kekecewaan, dan penderitaan, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari dan didambakan semua orang. Tetapi karena tidak mengetahui dengan pasti wujud kebahagiaan yang didambakan, akhirnya orang menentukan sendiri kriteria dan ukuran kebahagiaan dan mencari sendiri di tempat yang ditentukannya sendiri dengan cara yang dianggap benar menurut dirinya sendiri. Di dalam upaya memperoleh kebahagiaan, setiap manusia dihadapkan kepada keharusan untuk memilih jalan yang akan dilalui. Hanya terdapat 2 jalan yang tersedia, bukan 3 atau lebih. Tidak ada jalan alternatif lain yang disediakan selain 2 jalan tersebut. Manusia harus memilih salah satu, bukan mempergunakan kedua jalan tersebut, karena arahnya berlawanan. Jalan berarti rangkaian keputusan dan tindakan seseorang di dalam kehidupan pada saat ini sebagai titik awal menuju suatu tujuan yang ditetapkan, beserta momen-momen transisi penting dalam mencapainya. Tujuan yang ditetapkan akan menentukan jalan yang dipilih, tetapi kemudian jalan yang dipilih akan berpengaruh kepada titik yang akan dituju. Antara titik awal dan tujuan yang ditetapkan akan ada begitu banyak momen transisi yang menentukan perjalanan selanjutnya. Jalan berarti pola hidup yang dianggap baik. Di dalam suatu pola hidup tertentu selalu terdapat tujuan, cara, dan prioritas. Orang fasik adalah orang yang sengaja mengabaikan Allah dan membuang rasa takut kepada Allah dengan memberontak melawan Allah. Orang fasik secara sadar menentang dan menantang Tuhan. Karena itu orang fasik selalu menolak mendengarkan suara Tuhan dan menolak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian hati mereka mengeras dan akhirnya menjadi pencemooh. Para pencemooh terang-terangan menentang kesucian dan menjadikan dosa sebagai bahan tertawaan. Ketika orang menjalin hubungan baik dengan orang lain, akan terjadi proses saling mempengaruhi. Ketika orang bergaul erat dengan orang lain, maka pola hidup mereka akan ditularkan kepada yang lainnya. Orang-orang di zaman modern memang tidak lagi memuja berbagai patung buatan tangan di kuil-kuil tertentu, tetapi hedonisme, konsumerisme, dan pragmatisme telah berjalan di depan sebagai pemandu hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka rela memberikan korban dalam berbagai wujudnya supaya selaras dengan kehendak berbagai Allah modern ini. Bergaul dengan orang yang menentang dan menantang Tuhan akan membawa orang kepada tindakan yang sesuai dengan yang dikatakan sang penentang Tuhan. Memberontak. Bergaul berkelanjutan dengan orang-orang yang memang memilih memberontak melawan Allah akan membawa orang menjadi musuh Allah. Berjalan menurut nasihat orang fasik berarti keputusan menjalani hidup dengan pola yang dirancang orang yang secara sadar menentang dan menantang Tuhan. Keputusan menjalani hidup untuk memperoleh keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keputusan mengisi hidup untuk mencari dan mengumpulkan banyak barang yang menjadi simbol keberhasilan hidup yang telah digunakan banyak orang yang menolak mendengarkan suara Tuhan dan menolak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ketika orang memutuskan mengumpulkan banyak barang di sepanjang hidupnya yang singkat, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menciptakan manusia memperingatkan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Membaktikan hidup untuk mencari dan mengumpulkan banyak barang akan membuat orang kehilangan hidupnya. Mendedikasikan energi dan waktu untuk mengumpulkan banyak benda mati yang dianggap sebagai simbol keberhasilan hidup justru akan merusak hakikat manusia dengan menjadikan diri sebagai mesin pengumpul banyak barang. Manusia justru akan kehilangan kebahagiaan hidupnya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik berarti keputusan menjalani hidup dengan pola yang dirancang Sang Pencipta kehidupan. Hanya Sang Pencipta kehidupan yang mengerti dengan baik bagaimana manusia yang diciptakannya bisa memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh dengan cara yang sesuai dengan rancangan Sang Pencipta segala sesuatu. Hanya Allah yang telah menciptakan manusia memahami dengan benar bagaimana manusia bisa memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan bersifat batiniah.
Kebahagiaan akan dinikmati orang yang mendapatkan apa yang diperlukan jiwanya. Kebahagiaan akan diperoleh orang yang mendapatkan hikmat, kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan benar, karena sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Pola hidup benar yang dirancang Sang Pencipta kehidupan akan membuat orang mengerti tujuan hidupnya, apa yang diperlukan, bagaimana cara menjalaninya, dan apa yang harus diprioritaskan. Kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan benar terkait erat dengan pemilihan jalan kehidupan. Pemilihan jalan benar kehidupan merupakan keputusan dan tindakan untuk hidup sesuai dengan pola yang dirancang Allah. Keputusan untuk menjalani kehidupan sebagai kepanjangan tangan Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi yang diciptakan Allah. Rangkaian keputusan dan tindakan seseorang di dalam kehidupan harus dilakukan setiap hari. Keputusan yang diambil pada suatu hari akan berdampak kepada berbagai hal di kemudian hari. Itu sebabnya keputusan yang diambil pada suatu hari harus benar. Keputusan yang diambil harus membawa dampak baik di hari kemudian. Supaya bisa mengambil keputusan dengan baik setiap hari, perlu dipandu oleh prinsip yang benar. Supaya keputusan yang diambil berdampak baik di kemudian hari, perlu dipandu oleh prinsip yang benar. Mengetahui prinsip yang benar di dalam berbagai aspek kehidupan menjadi hal yang tak terhindarkan. Mendengarkan suara hikmat setiap hari menjadi hal yang harus dilakukan. Memperhatikan dengan sungguh suara Sang Pencipta kehidupan setiap hari harus dilakukan. Dengan mendengarkan suara Sang Jalan kebenaran setiap hari dan merenungkannya secara berkelanjutan, hati dan pikiran kita akan diisi dengan prinsip-prinsip benar kehidupan. Hati dan pikiran yang terisi oleh prinsip-prinsip benar kehidupan akan memampukan kita mengambil keputusan hidup yang benar. Karena itu, menguatkan hati menjalani kehidupan dengan cara yang dirancang Sang Pencipta kehidupan akan mengantar kepada ketentraman batin berkelanjutan yang diberikan Sang Sumber kebahagiaan. Meneguhkan hati menjalani kehidupan dengan mengambil keputusan berdasarkan kebenaran Allah akan membawa kepada ketenangan hati berkelanjutan yang diberikan Sang Sumber damai sejahtera.